Perkenalkan, nama saya Gaby, saya dari kelas B Teologi. Shalom dan selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah Bapa di sorga, Allah sumber hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, di mana nyata Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik untuk kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus bersama dengan jemaat di tempat ini. Kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Semoga firman-Mu ini dapat kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menceritakan satu ilustrasi tentang kisah seorang tukang kayu. Ada seorang tukang kayu bangunan yang sudah tua dan berniat untuk pensiun dari profesi yang ia sudah geluti selama bertahun-tahun. Ia ingin keluar karena ingin menikmati masa tua bersama anak, istri dan cucunya. Ia tahu ketika ia pensiun dari pekerjaannya itu, ia akan kehilangan penghasilan rutinnya. Namun bagaimanapun tubuh tuanya juga butuh istirahat. Ia pun menyampaikan rencananya tersebut kepada mandornya. Sang mandor merasa sedih sebab ia akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya, ahli bangunan yang handal yang ia miliki dalam timnya. Namun sang mandor ini juga tidak bisa memaksa. Sebagai permintaan terakhir sebelum tukang kayu tua ini berhenti, sang mandor memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, si tukang kayu menyanggupi, namun ia berkata, karena ia sudah tua dan berniat untuk pensiun, maka ia akan mengerjakannya dengan tidak segenap hati. Si tukang kayu tua ini berkata kepada mandornya bahwa ia tetap akan mengerjakan rumah tua itu, tetapi ia tidak akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Si tukang kayu pun memulai pekerjaan terakhirnya. Ketika memulai pekerjaannya itu, ia begitu malas-malasan. Ia asal-asalan membuat rangka bangunan itu. Ia malas mencari, maka ia gunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah. Sayang sekali, ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Saat ia telah selesai mengerjakan rumah itu, sang mandor datang untuk memeriksa. Saat sang mandor memegang daun pintu depan, ia berbalik dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu." Sang mandor memberikan rumah yang ia suruh kepada tukang kayu tua itu untuk tukang kayu tua itu sebagai hadiah terakhirnya. Betapa terkejutnya si tukang kayu itu. Ia sangat menyesal. Kalau saja sejak awal ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya, ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang akibatnya ia harus tinggal
di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Inilah refleksi hidup kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Pikirkanlah kisah si tukang kayu itu. Anggaplah rumah itu dengan kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Ketika kita melakukannya dengan bersungut-sungut atau malas-malasan, maka hasil pekerjaan kita pun akan buruk. Seperti nas bacaan kita pada siang ini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Maka kerjakanlah apa yang kita kerjakan itu dengan segenap hati kita. Lakukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.